Nih dilihat kotor banget. Oh, ada gram-gram itu. Itu sebenarnya bisa dibersihkan sebelum terjadi hal-hal yang buruk ya. Iya. Kalau ini sudah kotor, oli nggak bisa naik ke atas, puli baret. Ini terjadi memang di usia 100.000 kilometer atau saat jalan dia ada nyedat-nyedat gitu loh, Pak. Tapi itu bukan dari pengapian. Bukan pengapian ya? Nah, aslinya harus benar-benar bersih karena lubangnya kecil banget, Pak. Muncul keluhan baru ke bengkel. Baru ke bengkel. Terus cintai mobilmu karena ya mungkin kendaraanmu itu ya sangat berjasa buat dirimu. Ya, nah, asik. Mas Tri, bagaimana Mas Tri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Selamat siang, masih bersama Mas Aji. Kali ini Mas Aji masih off, jadi kita nggak bisa wawancara dengan Mas Aji. Off dulu Pak. Off dulu. Menghindari serangan netizen. Baik, Sobat AHpedia, ada yang penting yang harus kita ketahui sebagai pemilik kendaraan. Hal ini sangat penting sekali, terutama kendaraan-kendaraan yang sudah berusia 100.000 km. Berapa tahun Mas Tri? 100.000 Pak? 100.000 rata-rata sih 3-5 tahun ya Pak ya? 3-5 tahun. Nah ini, mobil Anda usia 3-5 tahun? Bukan mau divaksin nih Mas ya? Nah, ini kita tanya ahlinya aja deh. Wih, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sobat AHpedia. Sampai jumpa. Ini baru ketemu kita nih. Ketemu, Pak. Iya, Pak. Baik. Mas Bud. Siap. Ini kan tadi pembukanya ada istilah 5 tahun, 3 tahun atau 100.000 km. Ini ada apa sih dengan 100.000 km? Di 100.000 km itu banyak pengecekan yang harus dilakukan ya, Pak. Oh. Terutama itu mesin ya pastinya. Mesin. Terus rem. Terus biasanya kan itu servis besar termasuknya. 100.000 km. Oke. Sistem pendingin juga. Ya. Tak terkecuali juga untuk CVT dicek untuk deteriornya. Transmisi berarti ya. CVT. Transmisi itu, Pak. Transmisi Matic nih, Matic CVT. Nah, ada apa nih Mas? Ini apa sih nih? Yang bulat-bulat ini ada apa nih? Apa yang mau kita bahas? Kita kasih tahu ke Sobat AHpedia. Oh, kalau ini apa? Customer ngeluhin ada di saat awal dia ada sendatan, tapi saat jalan dia ada nyedat-nyedat gitu loh, Pak. Tapi itu bukan dari pengapian. Bukan pengapian ya? Setelah kita lihat dan test drive dengan data monitor, ditemukan bahwa land pressure-nya, dia jalur olinya dia terlalu tinggi. Berarti ada sesuatu yang menghambat di saluran dalamnya ini. Dalamnya kan kayak apa? Labirin ya. Yang kayak apa? Otak manusia kali ya? Atau cacing-cacing ya? Cacing lah. Iya, benar. Cacing. Terus di dalam kan juga ada piston-piston. Karena oli yang udah jelek dan kotor, dia menghambat jalur oli tersebut dan mengakibatkan pistonnya macet juga. Oke. Nah, ini terjadi memang di usia 100.000 km atau bagaimana Mas? Kalau kebanyakan pengguna CVT dia minta untuk pembersihan body control valve atau pemeriksaan CVT itu pas lagi ada kendala. Misalkan dalam artian dia ngeluh, benar. Muncul keluhan baru ke bengkel. Terus setelah dilihat biasanya sudah lumayan parah. Nah, baik. Sebelum ke bengkel, sebenarnya ada nggak sih cara merawat yang namanya body control valve ini? Yo, kita sarankan aja sih ya, Pak. Oke, sarankan. Apa yang disarankan ya? Ya pertama kita rutin untuk ganti oli CVT-nya. Oke, itu yang pertama, ganti oli. Terus sesekali juga kita harus bersihkan ini kontrol valve-nya. Kontrol valve ini. Untuk keseluruhan kita bongkar, terus cek tegangan di setiap solenoid ini. Dia kan seperti pintu, Pak, pintu buka tutupnya jalur oli tersebut. Iya. Kita cek semua ini jalur-jalurnya bersihin. Habis itu kita cek tegangan, hambatan. Udah, Pak. Udah. Nah, pengalaman Mas Budi membongkar CVT nih.
kan kadang ada yang nggak tahu ya, apakah harus 100.000 ke atas atau ada juga yang 100.000 ke bawah. Bagaimana sebenarnya kondisi dari body control valve itu sebelum dilakukan servis? Apakah memang benar kotor atau masih biasa-biasa aja? Karena yang datang kan selalu dengan kendala. Jarang, apakah jarang? Apakah memang sering? Ada yang datang, Mas, mobil saya, Matic saya bagus, tapi saya mau servis, bersihkan body control valve dong. Nah, gitu. Itu ada juga, Pak. Ada juga? Itu, ada juga. Itu buat para pengendara yang mungkin sedikit tahu tentang apa ya. Dia merawat banget sama mobil kesayangannya, dia 100.000 kilometer, dia minta langsung dicekin aja, bersihkan body valve-nya gitu. Nah, yang datang itu kan rata-rata sebagian besar adalah setelah mendapat keluhan. Ya. Nah, itu rata-rata yang datang itu tidak mengerti bahwa sebenarnya ini bisa diservis. Itu bagaimana, Mas Bud? Kayaknya sih, Pak. Kayaknya biasanya kan kalau nyampe puli itu baret, karena kan tekanan yang dari bawah ini kan kerendam sama oli kan. Betul. Terus jalur-jalurnya itu mampet. Akhirnya ya jalur oli yang ke atas, aliran oli yang ke atas masuk ke puli, dia nggak nyampe. Akhirnya dia muter. Gitu. Dia nggak ada pelumasan, udah. Berarti ini sangat berpengaruh. Iya, juga. krusial banget ini ya. Jadi kalau ini sudah kotor, oli nggak bisa naik ke atas, puli baret. Iya. Wah, baik. Ini kita sedikit memberikan edukasi berarti ya. Kita memberikan edukasi kepada sama-sama belajar, Pak. Iya, sama-sama belajar. Dan tetapi pengalaman dari Mas Budi melihat kondisi CVT ya, bagaimana baiknya kalau teman-teman yang memiliki mobil kendaraan CVT yang sudah 100 km, 100.000 km, bisa tuh sesekali datang ke bengkel. Kalau di AHA Motor Jogja, datang ke sini, Mas, tolong dong dibersihkan, gitu ya. Ya, siap. Nah, ini jangan-jangan ada yang dikhawatirkan oleh pemilik kendaraan. Ongkosnya mahal kali nggak? Kira-kira, sehingga mereka itu khawatir, oh ini mahal ini gitu. Kira-kira gimana? Tapi untuk 100.000 km itu kan lama ya, lama. Iya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dibandingkan dengan biaya untuk perbaikan CVT-nya kan jauh lebih mahal. Dan bahkan ganti ya? Bahkan ganti, kebanyakan ganti. Berapa juta kalau ganti itu? Kalau yang baru? Kalau ada yang 25? Baru, kalau di dealer itu nyampe, Pak. 25 ya? Lebih, Pak, 40-an. Kalau di 40 juta. 40 juta. Itu sudah efek udah terburuk gitu ya? Iya. Kalau di kita itu copotan ya sekitar 20 sampai 25. Itu copotan? Copotan, bukan bahas. Wah, tuh Sobat Tapedia. Coba kita bandingkan, kita tanya nih. Sebenarnya berapa sih biayanya kalau bongkar bersih ini, Mas? Kalau ini untuk T31. Nah, ini untuk mobil yang kayak gini ya. T31 ini sekitar 1.500.000. 1.500.000. T31, terus apa lagi tuh? Serena C26 gitu ya? C26. Terus apa lagi? Elgrand? Enggak. Elgrand lebih mahal. Lebih mahal ya? Oh, jauh lebih mahal. Terus kalau yang mobil-mobil kayak Mars? Kalau Mars itu Matic biasa, Pak. Itu sekitar 800.000. 800.000-an. Kalau yang Grand Lipina yang baru? 1 juta. 1 juta. Nah, Sobat Tapedia, ini sudah dibocorkan oleh Mas Budi. Ternyata uang yang harus kita keluarkan itu sangat apa namanya? Sangat ekonomis ya, dibanding kalau kita harus mengeluarkan uang 40 juta. Tuh, Sobat Tapedia, apapun mobil Anda ya. Iya, apapun mobil Anda. Kalau sudah ber-CVT, lakukanlah yang ini nih, yang disampaikan oleh Mas Budi. Merawat, membersihkan body control valve. Nah, ini berapa lama Mas Bud pengerjaannya? Kalau ini tadi kita cek semua itu dari ini sekitar 1 hari, Pak, maksimal 1 hari. 1 hari? Bisa naik turun lagi? Bisa turun dan naik? Itu karena sudah. Kita juga teliti juga untuk pembersihannya harus benar-benar bersih karena lubangnya kecil banget, Pak. Wow. Ya lubang jarum ada. Sekecil, iya. Sekecil itu, Pak. Jika itu mampet ya udah. Nah, itu kan proses kalau dia bersihnya hanya normal ya. Nah, kalau menemukan yang lain, Mas, yang oke, tapi masih masalah di sini ya. Nah, berapa lama yang Mas pernah? Itu bisa nginep juga, karena kan pistonnya biasanya juga udah macet banget, susah banget untuk ngeluarinya. Nah, itu berapa lama itu? Panasin gitu. dulu. Kalau yang kayak gitu berapa lama itu?
Nginep ya? Nginep ya? 2-3 hari ya? Oke. 2-3 hari, Pak. Baik, jadi kita kasih tahu ke Sobat Apedia, waktunya itu ternyata tidak lama. Yang paling cepat kalau hanya normal semua ya. Normal semua membersihkan saja 1 harian ya. Nah, kalau memang ada ditemukan yang apa? Abnormal ya. Nggak sesuai spesifikasi setelah dilakukan pengecekan. Jadi butuh waktu sudah 3 hari ya. Baik. Masih bersih kok, Pak. Atau gimana? Dan nggak usah dibersihkan gitu kira-kira? Kemungkinan ya ntar pasti di komen pasti banyak yang kayak gitu, Pak. Karena kan kita makanya tadi kita bilang kita sarankan ya. Lebih baik kan mencegah daripada mengobati, Pak. Karena nanti pasti komentarnya gini, mobil saya 100.000 km baik-baik aja kok. Iya, bener, Pak. Ya kita sarankan ya sebelum hal terjadi kedepannya kan, terus menghindari gitu. Betul. Baik, ini pengalaman dari Mas Budi yang menemukan banyaknya kasus kendaraan CVT itu body control valve-nya kotor ya? Iya, benar. Kotor. Dan kadang efeknya buruk. Nah, harus ganti 1 gelondong. Betul. Dan ternyata ini tidak proses yang lama. Dan biayanya juga nggak mahal gitu kan ya. Nah, jadi kita coba menyampaikan ke Sobat Apedia karena sekarang zamannya kan CVT Mas ya? Iya, kebanyakan CVT. Iya, mobil-mobil kecil, mobil besar sudah CVT semua. Kebanyakan CVT. Nah, baik. Nah, tadi kan sudah disebutkan harga biayanya 1 juta sampai 1.500.000. Bagaimana dengan gejalanya antara mobil Matic yang CVT dan mobil Matic yang konvensional? Kalau ininya bocor, ininya kotor. Kalau CVT kebanyakan ya. Kalau CVT dia harus lihatnya data pakai komputer. Pakai konsol. Kalau konvensional itu ya juga ada yang pakai bisa pakai scanner tapi dirasain juga bisa, Pak. Gimana Mas? Apa perbedaannya? Yang menyatakan bahwa ini yang kotor. Kayak gini. Yang pertama itu kita cek oli dulu ya kan. Kita cek oli. Oke. Terus kepekatan nomor 1, warna, kepekatan atau kekentalan. Ya. Terus bau gosong atau enggak. Itu dulu tuh. Itu dulu, Pak. Itu dua-duanya berlaku tuh. 3. Apa lagi? Ya ini berarti kan enggak, maksudnya itu dua-duanya tiga-tiganya berlaku untuk 2 jenis mobil tadi? Iya. Oke. Itu berlaku untuk 2 jenis itu. Oke. Setelah itu kan kita lihat apakah warnanya dia berubahnya terlalu jauh maksudnya dari misalkan warna dasarnya dia berubah sangat ekstrim. Iya. Kita lakukan tap, Pak. Tap dulu kita lihat, terus kalau di dalam juga setelah kita ditap dilihat olinya sangat kotor atau mungkin ada gram dan lain-lain, kita buka untuk ini, Pak. Nah, AP-nya ini yang dinamakan pen atau ya karter CVT itu ini. Karter CVT-nya ini dulu dibongkar ya? Turunin. Oke. Kita turunin. Nih, dilihat kotor banget. Ada gram-gram itu. Ini kotoran, Pak. Kotoran? Bukan gram itu? Kalau yang ini kotorannya, Pak. Ini bukan gram. Alhamdulillah. Ini kayak lendut loh, Pak. Kayak apa ya? Kayak lumpur. Lumpur. Coba. Iya. Nggak ada ininya nih. Ini nggak tajam. Iya nggak tajam. Ini kotornya kayak gini. Ini bersumber dari mana nih, Mas? Hasil seperti ini dari mana? Kalau hasil ini kan berarti sirkulasi sirkulasi oli. Di samping dia untuk pembersihan, pendinginan, juga kan sifat oli itu sekitar ada 6 ya. Mendinginkan sebagai oil film juga. Oh iya, oil film ya. Terus pembersihan, menyerap panas juga, pelumasan. Itu. Oke. Nah, jadi muncullah sisa-sisanya seperti ini. Baik. Nah, setelah kita turunkan ini, apa gejala yang dilihat, Mas? Sehingga kita harus pindah ke sini. Setelah kita lihat ini kan, terus habis itu, ini terlihat sangat kotor loh. Kita saranin di sini juga biasanya banyak banget, Pak, di bawah sini. Dia ntar kotor banget. Oke, ini udah dipasang sama Mas Budi ya. Udah selesai, tinggal pasang, udah dirakit ya. Udah dirakit sih, tinggal pasang. Di bawah sini juga biasanya kotor banget, Pak. Terus ya setelah kita lihat
dengan temukan dengan apa? Dari Carter. Karternya itu ada gram atau enggak, terus dengan olinya yang sangat jelek ya kita saranin untuk pembersihan sekalian. Oke. Nah, berarti kalau di sini akan ditemukan hal-hal yang bisa bergejala buruk bisa ditemukan di sini ya? Bisa. Bisa terbaca di sini Mas ya? Bisa. Terus kita turunin ini kan, mau dibersihin kita juga cek juga untuk puli yang di atas. Oh, pulinya ya di atasnya ya. Puli yang di atas barat atau enggak. Oke. Tapi kalau dia memang tidak ada kendala dari awal, itu kira-kira yang pulinya juga akan normal biasanya? Normal. Normal. Jadi nggak perlu takut ya? Nggak perlu takut. Kan sebelum pembongkaran kita tes dulu kita lihat line pressure-nya Pak. Di sini itu banyak solenoid ini juga dia mainnya seberapa, terus sama ini step motor. Step motor nih. Ini kalau masangnya ntar salah nyangkut, pasti dia di konsol ntar beda, nggak ini nggak sesuai spesifikasi ya udah kita turun lagi, makanya kita harus hati-hati. Jadi baik Sobat Arpedia dimanapun berada yang sudah memiliki mobil Matic, mau Matic CVT atau konvensional, tidak perlu takut kalau nanti setelah dibuka ternyata rusak ini. Iya. Ya, karena sebelum kita melakukan penurunan Matic, Mas Budi dan kawan-kawan juga melakukan tes ya. Sama lihat spesifikasi lewat komputer. Komputer ya. Masuk spesifikasi atau enggak. Oke. Nah, dari sana nanti akan ada prosedur bongkar hanya untuk membersihkan gitu ya. Dan atau memang pressure kan kita bisa lihat apakah itu masuk atau enggak. Berarti kalau misalkan dari tekanan normalnya 0,5 MPa biasanya kalau idle. Kalau idling kayak gini di N atau di P dia 0,5 MPa Pak. Terus kalau misalkan dia tekanannya lebih tinggi berarti kan ada jalur yang mampet. Iya mampet ya, normal 0,25 ya? 0,5 0,5 ya? Kalau berarti ada yang mampet dia lebih tinggi tekanannya? Lebih tinggi. Kalau lebih rendah berarti ada yang bocor. Lebih rendah ada yang bocor, lebih tinggi ada yang mampet. Yes. Baik. Nah, tadi sudah disebutkan harganya nggak terlalu mahal, waktu pengerjaan juga nggak terlalu lama, tapi efeknya sangat bermanfaat sekali buat usia. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang baru beli mobil Matic CVT? Nah, gimana? Apakah perlu mereka harus membersihkan body control valve? Ya, kalau untuk untuk amannya kita saranin ya sekalian per 100.000 km kita ganti oli, flashing ganti filter, sekalian ini juga. Ya kan 3 sampai 5 tahun kan itu kurun waktunya. Iya. Dengan biaya segitu ya termasuknya murah. Iya. Benar. Jadi biayanya sekitar 1 juta. Kita hanya mengedukasi dari pengalaman. Pengalaman ya, karena ini berbagi pengalaman yang ditemukan oleh Mas Budi di bengkel. Ternyata itu sebenarnya bisa dibersihkan sebelum terjadi hal-hal yang buruk ya. Mampet, akhirnya tadi oli nggak naik, puli rusak, siap-siap lah 40 juta ya kan. Nah, baik Mas Bud, apa saran buat Sobat Arpedia yang ada di seluruh Indonesia dan negeri-negeri tetangga Indonesia nih? Yang terpenting cintai mobilmu karena ya mungkin kendaraanmu itu ya sangat berjasa buat dirimu. Asik. Mas Tri, bagaimana Mas Tri? Baik, terima kasih Mas Bud. Kalimatnya, kata-katanya mengingatkan kita semua bahwa nikmat atau rezeki yang udah diberikan Allah jangan disia-siakan. Ya kan? Ya, betul Pak. Kayak gitulah Pak. Baik. Besok. Terima kasih Mas Bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.